Aku hanyalah seorang hamba pada masa Rasulullah memimpin masyarakat Madinah. Selaku orang besar ia justru paling melarat, walaupun warga Madinah hidup berkecukupan. Kalau ada pakaian yang robek, Rasulullah menambalnya sendiri tanpa perlu menyuruh istrinya. Beliau juga memeras susu kambing untuk keperluan keluarga maupun untuk dijual. Setiap kali pulang ke rumah, bila dilihat tiada makanan yang sudah siap untuk masak membantu untuk dimakan istrinya, sambil di dapur tersenyum, Baginda menyingsing lengan bajunya Sayyidatina Aisyah menceritakan, kalau Nabi berada di rumah, beliau selalu membantu urusan rumah tangga. Jika mendengar azan, beliau cepat-cepat berangkat ke masjid, dan cepat-cepat pula kembali sesudah selesai salat. Pernah Baginda pulang pada waktu pagi. Tentulah Baginda amat lapar waktu itu. Tetapi dilihatnya tiada apapun yang ada untuk sarapan. Yang mentah pun tidak ada karena Sayyidatina Aisyah belum ke pasar. Maka Nabi bertanya, belum ada sarapan ya Humairah? Humairah adalah panggilan mesra untuk Sayyidatina Aisyah yang berarti, wahai yang kemerah-merahan. Aisyah menjawab dengan agak serba salah, belum ada apa-apa wahai Rasulullah. Rasulullah lantas berkata, jika begitu aku puasa saja hari ini. Tanpa sedikit tergambar rasa kesal di wajahnya. Sebaliknya Baginda sangat marah tatkala melihat seorang suami memukul istrinya. Rasulullah menegur, mengapa engkau memukul istrimu? Lantas dijawab dengan agak gemetar, istriku sangat keras kepala. Sudah diberi nasihat dia tetap bandel, jadi aku pukul dia. Aku tidak bertanya alasanmu, sahut Nabi. Aku menanyakan mengapa engkau memukul teman tidurmu dan ibu bagi anak-anakmu. Pernah Baginda bersabda, sebaik-baik lelaki adalah yang paling baik dan lemah lembut terhadap istrinya. Prihatin, sabar dan tawaduknya Baginda dalam menjadi kepala keluarga tidak menampakkan kedudukannya sebagai pemimpin umat. Pada suatu hari, ketika Rasulullah mengimami salat Isya berjamaah, para sahabat yang jadi makmum dibuat cemas oleh keadaan Nabi yang agaknya sedang sakit payah. Buktinya, setiap kali ia menggerakkan tubuh untuk ruku, sujud dan sebagainya, selalu terdengar suara keletak-keletik, seakan-akan tulang-tulang Nabi longgar semuanya. Maka, sesudah salam, Umar bin Khattab bertanya, ya, Rasulullah, apakah engkau sakit? Tidak, Umar, aku sehat, jawab Nabi. Tapi mengapa tiap kali engkau menggerakkan badan dalam salat, kami mendengar bunyi tulang-tulangmu yang berkeretakan? Mula-mula, Nabi tidak ingin membongkar rahasia. Namun, karena para sahabat tampaknya sangat was-was memperhatikan keadaannya, Nabi terpaksa membuka pakaiannya. Tampak oleh para sahabat, Nabi mengikat perutnya yang kempis dengan selembar kain yang di dalamnya dilisi batu-batu kerikil untuk mengganjal perut untuk menahan rasa lapar. Batu-batu kerikil itulah yang berbunyi keletak-keletik sepanjang Nabi memimpin salat berjamaah. Serta merta Umar pun memekik pedih, ya, Rasulullah, apakah sudah sehina itu anggapanmu kepada kami? Apakah engkau mengira seandainya engkau mengatakan lapar, kami tidak bersedia memberimu makan yang paling lezat? Bukankah kami semuanya hidup dalam kemakmuran? Nabi tersenyum ramah seraya menyahut, tidak, Umar tidak. Aku tahu, kalian, para sahabatku, adalah orang-orang yang setia kepadaku. Apalagi sekedar makanan, harta ataupun nyawa akan kalian serahkan untukku sebagai rasa cintamu terhadapku, tetapi di mana akan kuletakkan mukaku di hadapan pengadilan Allah kelak di hari pembalasan, apabila aku selaku pemimpin justru membikin berat dan menjadi beban orang-orang yang aku pimpin. Para sahabat pun sadar akan peringatan yang terkandung dalam ucapan Nabi tersebut, sesuai dengan tindakannya yang senantiasa lebih mementingkan kesejahteraan umat daripada dirinya sendiri.
Baginda pernah tanpa rasa canggung sedikit pun makan di sebelah seorang tua yang penuh kudis, miskin dan kotor. Baginda hanya diam dan bersabar ketika kain ridahnya ditarik dengan kasar oleh seorang Arab Badui hingga berbekas merah di lehernya. Dan dengan penuh rasa kehambaan Baginda membasuh tempat yang dikencing si Badui di dalam masjid sebelum menegur dengan lembut perbuatan itu. Mengenang pribadi yang amat halus ini, timbul persoalan dalam diri kita. Adakah lagi bayangan pribadi Baginda Rasulullah hari ini? Apakah rahasia yang menjadikan jiwa dan akhlak Baginda begitu indah? Apakah yang menjadi rahasia kehalusan akhlaknya hingga sangat memikat dan menjadikan mereka begitu tinggi kecintaan padanya? Apakah kunci kehebatan pribadi Baginda yang bukan saja sangat bahagia kehidupannya walaupun di dalam kesusahan dan penderitaan, bahkan mampu pula membahagiakan orang lain tatkala di dalam derita? Kecintaannya yang tinggi terhadap Allah dan rasa kehambaan yang sudah menyatu dalam diri Rasulullah SAW menolak sama sekali rasa ketuhanan. Seolah-olah anugerah kemuliaan dari Allah tidak dijadikan sebab untuk merasa lebih dari yang lain, ketika di depan umum maupun dalam kesendirian. Seorang tabib yang dikirim oleh penguasa Mesir, Mukaukis, sebagai tanda persahabatan, selama 2 tahun di Madinah sama sekali menganggur. Menandakan betapa kesehatan penduduk Madinah betul-betul berada pada tingkatan yang tinggi. Sampai tabib itu bosan dan bertanya kepada Nabi, apakah masyarakat Madinah takut kepada tabib? Nabi menjawab, tidak, terhadap musuh saja tidak takut, apalagi kepada tabib. Tapi mengapa selama 2 tahun tinggal di Madinah, tidak ada seorang pun yang pernah berobat kepada saya? Karena penduduk Madinah tidak ada yang sakit, jawab Nabi. Tabib itu kurang percaya, masa tidak ada seorang pun yang mengidap penyakit? Silakan periksa ke segenap penjuru Madinah untuk membuktikan ucapanku, ujar Nabi. Maka tabib Mesir itu pun melakukan perjalanan keliling Madinah guna mencari tahu apakah benar ucapan Nabi tersebut. Ternyata memang di seluruh Madinah ia tidak menjumpai orang yang sakit-sakitan. Akhirnya, ia berubah menjadi kagum dan bertanya kepada Nabi, bagaimana resepnya sampai orang-orang Madinah sehat-sehat semuanya? Rasulullah menjawab, kami adalah suatu kaum yang tidak akan makan kalau belum lapar. Jika kami makan, tidaklah sampai terlalu kenyang. Itulah resep untuk hidup sehat, yakni makan yang halal dan baik, dan makanlah untuk takwa, tidak sekedar memuaskan hawa nafsu. Ketika pintu surga telah terbuka seluas-luasnya untuk Baginda, Baginda masih lagi berdiri di waktu-waktu sepi malam hari, terus-menerus beribadah hingga pernah Baginda terjatuh lantaran kakinya sudah bengkak-bengkak. Fisikinya sudah tidak mampu menanggung kemauan jiwanya yang tinggi, ketika tanya oleh Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin masuk surga? Mengapa engkau masih bersusah payah begini? Jawab Baginda dengan lunak, ya Aisyah, bukankah aku ini hanyalah seorang hamba? Sesungguhnya aku ingin menjadi hambanya yang bersyukur.